Sebenarnya lu kalau berkeluarga, lu itu bukan cuma menikahi pasangan lu menikahi pasangan lu dan keluarganya dia. Gitu. Satu hal yang pasti, yang selalu gue sarankan ke semua pasangan adalah jangan pernah menjelekkan pasangan lu di depan keluarga lu. Ya, betul. Ini ilmu pasti yang buat mencegah kehancuran keluarga. Kita sebagai pasangan, ribut itu biasa. Gak cocok biasa, gak suka juga biasa. Kan pasti kita ada yang kita gak suka dari pasangan kita. Yang bikin hancur adalah pas lu cerita ke orang tua lu. Contoh gue cerita, aduh si Hartono orangnya gini. Lu udah baikan sama pasangan lu, orang tua lu belum baikan. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dan saya Hartono. Dalam hidup ini kan banyak tahap lah ya. Dari kita mungkin sekolah, habis itu kuliah, kerja, dan mulai berkeluarga. Ini ya, tiap tahap rasanya ada sesuatu yang kita rasa, wah seandainya gue dulu tahu nih. Iya, betul. Tapi ya mungkin ya memang harus dilewatin juga buat kita paham. Nah, kali ini kita pengen share apa yang pernah kita ngalamin sih. Betul. Dari tiap tahap lah ya, terutama kita bagi ketiga tahap. Dari lulus kuliah, lalu juga pas awal-awal masuk dunia kerja, dan juga pas kita berkeluarga. Iya. Mungkin belum bisa cerita sampai anak kita gede dan berarti dia cucu pertama gitu ya. itu belum, karena memang belum lewatin. Tuh. Jadi ntar gak relate ya, ngomong gak suka. Teori bacot doang ya. Nah jadi yang pertama ini kita pengen bahas waktu setelah lulus kuliah ya. Mungkin ini kita akan share dari pengalaman kita masing-masing. Betul. Kalau dulu ya pas gua habis lulus kuliah itu sebenarnya awalnya itu gua cuma pikir pengen cari kerjaan yang bisa ketemu orang aja gitu. Betul. Karena gak tahu ya, gua gak pikir kerja di bank atau ya. Mungkin yang gua kan lulusan ekonomi. Baik. Jadi banyak juga teman. Biar ada relasi lah. Ya banyak teman-teman yang mungkin ujungnya Jadi kerja di bank atau lanjutin bisnisku. Ataupun ke luar negeri. Waktu itu tuh gue pikirannya nyari kerjaan ketemu orang biar gue bisa banyak belajar. Betul. Karena di mindset gue itu ketemu orang ngobrol nih pasti dapat sesuatu. Betul banget. Nah akhirnya ya jadi sales gitu. Iya. Marketing akhirnya di sono. Nah sebenarnya kalau flashback dulu itu melihat orang-orang sekarang lah ya, mungkin anak-anak muda kebanyakan pengen cepet-cepet. Kalau dulu juga sebenarnya pengen cepet juga sama. Cuman kalau bisa kasih input menurut gua, fokus ke upgrade skill aja dulu. Iya. Di awal menurut gua. Karena bekal untuk kedepannya ini ya ke apa yang lu tabur sekarang. Dan pas muda itu kita cenderung gak realistis. Iya. Pengen dalam 2-3 tahun bisa sukses. Dan sukses ini kan gak cuma 1-2 kali itu. Bukan sesuatu yang lu habis dapat selesai. Iya, betul. Tapi lu ya lu harus maintain berkelanjutan. Jadi gak sesimpel lu nyampe langsung beres. Nah kalau pengalaman lu setelah lulus kuliah gimana dan lu pengen ubah apa kan? Sebenarnya satu hal yang paling menurut saya paling penting di zaman sekarang itu adalah orang itu banyak yang menganggap remeh skill mereka sendiri dan menganggap terlalu tinggi itu hal-hal yang mereka nggak bisa kontrol. Oke. Seperti investasi lah, atau enggak warisan lah, apalah, banyak hal itu maksudnya mereka itu justru menggantungkannya itu ke sana, gitu. Kalau gua pasti menyarankan buat lo orang yang begitu lulus kuliah, hal pertama yang lo orang harus lakukan itu tanpa lo orang tunda-tunda itu kerja apapun itu, lo orang harus lewatin prosesnya. Lo orang harus coba gitu loh. Jadi entah jadi staff doang, jadi staff magang, jadi staff percobaan gitu loh. Yang masuk masa percobaan, probation gitu. Maksudnya itu semua lo orang harus lewatin gitu. Gue sendiri SMP itu sebenarnya gue udah ngikut sales. Ya. Jadi gue sebenarnya udah cukup berpengalaman dari SMP sebetulnya. SMP gue udah ikut sales, walaupun sebenarnya gue cuma ikut pas hari Sabtu pas gue libur sekolah. Tapi itu udah memberikan gue banyak pengalaman. Banyak bekal. Ya. Banyak bekal. Jadi gue kalau ketemu orang tuh gue udah ngerti cara ngomong, caranya apa, maksudnya cara untuk sopan, cara untuk disukai oleh banyak orang itu gue udah ngerti banget gitu loh. Satu hal yang paling pasti adalah pas lu muda sampai lu nanti tua lah, sopan itu gak pernah berlebihan. Orang terlalu pikir kayak sama temen ngapain sopan.
Lu kalau sopan sama temen lu pasti lebih seneng. Sopan itu gak pernah sesuatu yang buruk. Bahkan lu terlalu sopan pun gak apa-apa. Paling lu diketawain doang. Ambil contoh. Kita itu selalu ada tradisi kalau mau makan itu panggil orang makan. Ya. Bahkan gue ke semua tempat gitu ya. Ke acara resmi pun gue selalu panggil orang makan. Jadi contoh nih, gue kalau hadiri acara pernikahan, ini orang-orang yang gue gak kenal, gue ajak makan. Gue bilang, kok makan ya? Ci, makan ya, Pak, makan ya, gitu. Saya mulai duluan ya, nah kayak gitu. Selalu begitu saya ngomong gitu, langsung semua orang ngobrol sama saya, gitu. Sopan itu gak pernah berlebihan, dan memang orang seneng aja dengan orang yang punya sopan santun. Nah itu satu hal yang sangat berharga. Terus begitu lu lulus kuliah, lu kerja, sama seperti kata Desmond, lu harus fokus upgrade skill lu. Jadi lu kalau misalnya lu suka dengan sesuatu, lu harus upgrade. Ya. Upgrade itu sampai lu itu jago banget melebihi rata-rata. Kalau lu pintar ngomong, lu upgrade cara lu ngomong. Lu upgrade public speaking lu sampai lu itu selalu kalau ketemu siapapun outstanding. Kalau lu pintar desain, lu upgrade desain lu. Nah kayak Desmond kan sekarang kan di arsitektur. Nah konten Desmond juga bagus-bagus nih. Nah kalau Desmond selalu upgrade kan maksudnya setiap tahun juga lu selalu upgrade gitu loh. Pengambilan gambar, apa semacam. Itu yang sebenarnya paling penting untuk kita lakukan. Selalu upgrade gitu. Tetapi gue lihat sekarang itu orang kerja. Ya banyak. Ya ini gue gak tau lah. Pengalaman gue sendiri lah. Rekrut karyawan Gen Z kerja. Dia ngitung anjir. Dia bilang ini kerjaan 3 orang dikerjain 1 orang. Gimana caranya? Lu kerjain kerjaan 3 orang tapi lu masuk jam 9 pagi pulang jam 5 sore. Ya berarti itu kerjaan 1 orang dong. Lu kan tetap masuk jam 9 pagi pulang jam 5 sore. Kenapa lu bisa berkesimpulan itu kerjaan 3 orang gitu loh. Kalau 3 orang bisa kerjain kerjaan 1 orang, konyol loh. Berarti kan sebenarnya lu pinter, tapi lu masa lu ngomongnya ya ini kan Pak saya kerjaan 3 orang gitu loh. Kan nggak make sense. Itu sih saran dari gue. Oke. Nah setelah lulus kuliah ini kan kita mulai masuk dunia kerja nih. Betul. Nah dunia kerja ini kita belajar banyak lah. Dari awal kita kerja sampai posisi sekarang, menurut gua notes yang lumayan besar yang gua lihat ya. Jadi kayak kebetulan kita ada di kantor kita sekarang ada anak magang. Gua melihat anak-anak magang ini sebenarnya ada macam-macam. Ada yang datang karena gua harus magang. Ya karena gua mau di persyaratan aja. Kewajiban gua datang. Ya lu bisa lihat dari body language, bahasa arah dia pasti agak males sebenarnya. Ogah-ogahan. Tapi ada yang datang memang excited, gua pengen belajar sesuatu. Sebenarnya menurut gua ya ini balik ke masing-masing orang ya. Dan juga mungkin pas gua di posisi dia belum tentu gua udah ngerti juga. Kemungkinan besar gua juga belum ngerti. Tapi menurut gue sebenarnya di saat lu di posisi kerja, terutama kalau lu punya bos yang cukup mau ngajarin nih misalnya, atau lu punya senior yang mau ngajarin, itu kesempatan emas. Dan ini menurut gue banyak orang yang nggak ngeh. Jadi orang kerja sekedar kerja. Padahal kalau lu let's say kita biro arsitek, lu sebagai anak magang lu masuk ke sini, lu bisa tahu loh dari tanah kosong sampai rumah jadi itu prosedurnya kayak apa. Iya, mantap. Ini sesuatu yang begitu sebenarnya gak banyak orang yang bisa. Gak banyak orang punya kesempatan itu. Tapi kalau lu datang dengan lu setengah-setengah, yang rugi sebenarnya lu sendiri. Betul. Menurut gua sih seperti itu ya. Jadi dulu juga bokap gua pernah bilang ke gua, sebenarnya kalau ada bos yang mau investasi ke lu ataupun lu dapat kesempatan itu tuh ibaratnya lu kayak belajar pakai duit orang. Iya, betul. Kayak lu buka toko ataupun lu buka usaha tapi lu coba pakai duit orang. Lu salah atau gagal pun sebenarnya yang rugi bosnya. Secara keuangan tuh bukan lu, bosnya gitu. Betul banget. Tapi ada orang yang nggak bisa melihat seperti itu gitu. Betul. Terus gua ini pas dunia kerja ini kesempatan itu sebenarnya banyak. Peluang ataupun bukan cuma soal duitnya, tapi kayak kesempatan lu itu bisa naik level. Nah menurut lu gimana? Memang kalau lu pertama kali kerja ya, menurut gua tuh banyak banget orang orientasinya tuh lain-lain.
Gue sering banget ketemu teman-teman gue yang menurut gue karirnya itu stuck. Itu karena dia gak berpikir untuk bertumbuh di karir dia. Dia selalu berpikir untuk bertahan. Oke. Jadi modenya itu mode survival, bukan mode growing gitu. Jadi gue selalu ngomong bahwa lu kalau sana lu merasa dia kalau alasan orang adalah kantor gue itu mentok, ganti dong kantornya. Cari kantor yang bisa kasih lu lebih baik. Deh. Tapi kenapa lu kantor lu mentok, lu korbankan hidup lu buat kantor itu? Lu kenapa lu korbankan hidup lu yang banyak kan orang mulai kerja itu semangat, terus setelah 2 tahun 3 tahun ogah-ogah. Buat apa? Mendingan lu tetap semangat. Kalau lu rasa kantor lu ini walaupun lu semangat lu gak dihargai, ganti dong kantornya. Terus lu ngomong cari kerja sekarang susah, berarti lu gak cukup berharga. Berarti lu gak cukup bagus untuk dibayar lebih. Bener gak? Sesimpel itu. Gua tahu omongan ini kasar. Gua tahu mungkin banyak lo orang gak mau denger. Tapi lo orang kalau gak denger dari gua, lo orang mau denger dari siapa? Kalau lo orang bisa sadar, ini bagus banget. Dulu zamannya gua ngantor ya, dulu ya. Orang selalu ngeluh, wah kalau di sini mah gini-gini lah, di tempat lain mah gini. Gua selalu berpikir gitu loh. Kenapa lu gak ke tempat yang lu ngomong bagus itu? Ngapain di sini? Ngapain di sini, bener gak? Terus ngomongnya, ya kan sekarang cari kerja susah. Berarti lu gak cukup bagus dong bisa ke tempat sana. Logikanya begitu. Lu sendiri pun tahu. Ya kan lu gak cukup bagus, apa yang lu lakukan? Upgrade dong. Upgrade dong skill lu, upgrade dong disiplin lu, upgrade dong sampai bos itu bisa percaya sama lu. Semua tempat itu bisa sukses. Gak selalu loh pebisnis lebih sukses daripada orang kerja. Bahkan gue pernah lihat orang kerja sales ya, gajinya 200 juta, 100 juta lebih banyak. Gue lihat. Orang bisnis yang cuma penghasilan 10 juta juga banyak. Nggak selalu bisnis lebih bagus. Intinya satu, gimana lu bertumbuh setiap tahun, bertumbuh setiap tahun, bertumbuh setiap tahun. Kita bikin konten kreator juga gitu. Ada konten kreator yang walaupun udah 10 tahun, gitu-gitu aja. Ada konten kreator yang baru 1 tahun udah sukses. Gedesmon. Baru 1 tahun udah sukses. Amil. Maksudnya gak banyak gitu loh. Pertanyaannya satu. Dalam hal kerja, lu itu cuma mau bertahan atau lu itu mau jadi lebih bagus? Nah kalau lu mau jadi lebih bagus, itu sebenarnya itu udah lu ke arah yang tepat. Kalau gua bilang di Indonesia, itu kalau kantor lu gak bisa kasih lu yang terbaik, lu bisa pindah. Asalnya satu, lu punya skill ya. Gitu, itu sih yang paling penting. Oke. Nah yang tadi udah di tahap dunia kerja lah ya. Iya, udah kerja. Sahabat kita ya. Nah yang terakhir ini pas berkeluarga. Nah berkeluarga sih ini mungkin jauh lebih kompleks. Karena tiap orang keluarga mertua kan beda ya. Gak bisa kita samaratakan. Betul. Tapi menurut gua, ini kalau dari pengalaman gue setelah berkeluarga ya, ini kebetulan sih memang gue sama istri gue tipenya gak terlalu banyak drama sih. Ya. Ini case by case ya, karena tiap orang punya cara berpasangan yang berbeda. Oh ya, jangan maksud lu gue banyak drama ya mana? Gue. Lu banyak. Ya. Kalau menurut gue sih, yang dari gue rasa ini kan karena kita dari awal kita pacaran sampai terakhir kita menikah, menjalani. Yang paling gue rasain banget itu, kalau lu mau di-treat kayak gimana sama pasangan lu atau keluarganya, lu mulai dulu cara lu treat mereka. Iya. Ini menurut gue penting banget. Karena gue ngerasain banget di saat, ini contoh misal gue banyak mengeluh tentang let's say, oh keluarga lu gini. Keluarga lu kayak gitu-gitu. Entar gak lama pasti dia juga komplain keluarga gue. Iya betul. Dia kan, tapi kan nyokap lu juga gini, viral. Betul. Tapi ya kalau lu lebih enggak banyak perhitungan ya antara keluarga lu dengan dia, ya otomatis dia juga gak ada perhitungan. Betul. Karena ini benar-benar kayak cermin. Betul. Kalau semakin, ya begitu juga lah. Misal gua cewek, gua komplain terus ke suami gua tentang nyokap lu gini. Gimana caranya suami gua akan happy dengan orang tua gua? Betul. Begitu, kayak pasti kan kebalikannya. Betul. Jadi sebenarnya menurut gua, gimana kalau kita pengen sebuah keluarga kita yang
bagus stucknya dari kita menurut gua. Betul. Tapi ini tentu case by case. Gua gak bisa ngomong semua keluarga bisa kayak gitu, karena mungkin ada keluarga yang kondisinya berbeda banget dan gak memungkinkan seperti itu. Menurut lu gimana? Memang berkeluarga ini gak gampang. Berkeluarga ini butuh banyak pakai perasaan daripada lu cuma pakai hitung-hitungan. Gitu. Nah sebenarnya semua itu lu harus mulai dari elu pasti. Lu gak bisa pikir dia dulu yang berubah, gak bisa. Harus elu dulu, baru nanti pelan-pelan dia juga berubah gitu. Nah sama seperti kata Desmond, sebenarnya lu kalau berkeluarga, lu itu bukan cuma menikahi pasangan lu menikahi pasangan lu dan keluarganya dia gitu. Satu hal yang pasti yang selalu gue sarankan ke semua pasangan adalah jangan pernah menjelekkan pasangan lu di depan keluarga lu. Ya, betul. Ini ilmu pasti yang buat mencegah kehancuran keluarga. Kita sebagai pasangan ribut itu biasa, gak cocok biasa, gak suka juga biasa. Kan pasti kita ada yang kita gak suka dari pasangan kita. Ya, ini adu mulut lah biasa ya. Itu biasa lah. Bahkan lu kalau ketemu orang adu mulut di jalan itu biasa. Itu bukan, kalau dia orang gak adu mulut itu yang aneh. Kok ini pasangan gak adu mulut, jangan-jangan langsung bunuh-bunuhan gitu. Pendem tiba-tiba tusuk gitu. Tapi kalau adu mulut biasa. Nah yang bikin hancur adalah pas lu cerita ke orang tua lu. Contoh gue cerita, aduh si Hartono orangnya gini. Lu udah baikan sama pasangan lu, orang tua lu belum baikan. Ya, karena orang tua akan, dia kok kayak gitu kan. Dia jahat banget ke anak gue. Jadi pas ketemu orang tuanya sinis. Orang tuanya sinis kenapa? Karena lu ngadu ke orang tua lu. Gitu. Jadi gue kalau sama pasangan gue, orang selalu ada prinsip. Kita jangan pernah ngomongin kehidupan keluarga kita ke orang tua kita. Jadi kalau ditanya oke aja, gak ada masalah. Jadi kalau apa-apa kita selesaikan berdua. Jangan orang luar disuruh ikut. Tapi ini memang butuh kedewasaan dan butuh pemahaman sih, karena yang banyak orang yang gua rasa gak bisa berpikir seperti ini juga gitu. Betul. Banyak orang tuh berantem, ntar papa mertuanya datang ke rumah buat ikut berantem sama suaminya. Aduh ini malu mah gak lama nih, ini gak lama nih cerai nih, jangan-jangan nih. Gak cerai pun hubungan lu orang nih ancur-ancuran di rumah. Karena si suami lu bayangin, gila lu sampai bawa papa emak lu dateng gitu loh. Emang gua apain lu apain gue juga ngomong. Udah next gua suruh. Jadi nanti yang ujung-ujungnya apa? Papa mama lu berantem sama papa mama pasangan. Iya. Apalagi saling ngadu gitu. Saling ngadu, wah habis. Makanya kenapa kalau bisa masalah suami istri itu selesai dengan lu orang suami istri aja. Gak usah ada kakak adik, gak usah ada papa mama, semua gak usah. Itu satu. Sebisa mungkin. Kedua, dalam hal keuangan. Banyak banget orang selalu bingung dalam hal keuangan. Kalau gue ini simple. Intinya kita jelaskan keadaan kita itu kayak gimana. Jadi dua-duanya ini pengertian aja. Kan sekarang kita kan punya rencana jelas. Contoh kita nanti pengen punya anak lah, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Nah sekarang keuangan kita sekarang kayak gini. Ya lu kalau mau jajan lu lihat lah keuangan kita sekarang. Kalau lu gak mau jajan ya lu lihat juga keuangan kita sekarang. Kalau duit berlebih lu mau jajan terserah. Jadi kok gak pernah tuh ngatur-ngatur apa saja, gua gak pernah. Intinya apa? Duit lu, duit kita, duit lu mau pakai apa? Terserah. Terus orang kalau pasangan kita mau kasih ke orang tua dia atau kita mau kasih orang tua, gak usah saling lapor. Saling ngerti aja. Intinya harus ngerti keluarga ini gimana. Kalau memang cukup ya bagus, enggak ya bagus. Buat lo orang nih cewek-cewek yang suka ngelarang suaminya buat kirim-kirim ke orang tuanya, daripada lo orang ngelarang, mending lo orang kasih pengertian. Mas, keluarga kita kayak gini nih, duit kita kayak gini, kita butuh nanti adik sekolah kuliah segini. Lu kira-kira kalau sebenarnya lu ini kasihnya segini gede, menurut lu oke ya? Kalau menurut lu oke ya gak masalah. Tapi kalau menurut lu gak oke ya bagus, gitu loh. Kasih pengertian aja. Jadi duit itu lu kalau larang nanti jadi ribet. Jadi mendingan lo orang kasih pengertian. Ya kira-kira seperti itu. Ya, tapi memang yang hal-hal seperti ini nih case by case sih kita. Semua kasus lah. Iya, semua kasus ini ada caranya sendiri dan cara pandang orang masing-masing. Jadi ini nggak fix
atau harus seperti ini, tapi ini dari pengalaman kita. Iya. Nah, pastinya teman-teman juga ada pengalaman. Nah, boleh dong di-share di kolom komen juga. Menurut kalian, mungkin untuk urusan kerja ataupun berkeluarga, ada pengalaman apa sih? Lalu juga apa yang bisa kalian share? Mungkin yang bisa berguna juga untuk teman-teman yang baca nantinya. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.